Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam tema hari ini, pertama-tama saya memperkenalkan terdahulu kepada kaum saudaraku yang dirahmati Allah. Begitupun yang dihormati oleh diri saya yaitu Raden Dimas Raka Al-Miftahul Khair. Yang kedua, kita mencari penjalinan tali silaturahmi dari Sabang hingga Merauke. Pertama, sebelum saya memberikan sedekah keilmuan yang luar biasa, insya Allah apabila keilmuan tersebut sudah manjing ma'rifat kepada diri kita, tergantung maksud dan tujuan seperti itu. Dan yang paling mengejutkan, saya sangat-sangat ikut mengkhawatirkan apa yang sudah kejadian di balik apa yang sudah terjadi. Ya, mudah-mudahan dulur-dulur kita semua dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala dari pihak dan sebelah pihak, seperti yang sudah viral sekarang mungkin belum pada mengetahui. Namun di balik semua itu memang ada unsur yang harus Mas Marcel perbaiki. Begitupun Kang Udin yang di Blitar, seperti itu. Memang saya sangat-sangat mengapresiasikan antara kerja payahnya beliau semua yang mencari kebenaran, menempuh dengan perjalanan yang begitu jauh. Mungkin dalam bab semua ini tidak semua orang yang pandai diberikan kecerdasan seperti itu memang. Dan tidak semua orang yang bisa berani untuk datang ke para penggali hikmah dengan bicara yang sangat-sangat baik. Saya sangat-sangat mengapresiasikan dengan perjuangannya membuat edukasi untuk para masyarakat semua se-Indonesia, begitupun sampai mancanegara. Terus cuman ada hal sesuatu yang membuat mengganjil di diri saya. Mudah-mudahan konten yang dibuat Pak Marcel, ya pesulap merah intinya, diberi satu sulaman dan diperbaiki. Karena di dalam video-video konten yang lainnya yang saya pernah melihat, entah itu diedit kembali apa itu real buatannya tanpa diedit, ya seperti Anda mengatakan antara pelet dan santet seperti itu. Karena di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khair khalqi wa nur arsi syaitan wa nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya keilmuan itu memang benar adanya. Pelet tenun, bahkan santet sekalipun. Memang ada yang dari metode intinya racikan dari gangsa, kalau disebut orang Kulon gangsa. Makanan yang mengandung najis, makanan yang mengandung misalnya tembaga, usi kuning yang dikikir maupun air gajinya ya, dimasukkan ke makanan itu. Kalau diminum sama seseorang, intinya sama si target, itu lama kelamaan si target tersebut akan batuk seperti TSB, seperti penyakit TBC ya, bicara ini udah lama kelamaan dia akan terus menerus mengalirkan darah gitu. Itu namanya gangsa. Kalau gangsa itu pernah cerita dahulu orang-orang tua, jadi meracuni orang dengan usi kuning yang bekas serbuknya itu dicampur ke makanan terus diminum sama si target
akan lama-kelamaan dengan waktu jangka 7 hari, entah 3 hari mungkin, wallahu a'lam bishawab, itu bisa nyampe intinya muntah darah dan kering. Seperti itu di metode. Bahkan dari kisah, dari istiadat angin pun ada. Intinya kita minta, karena permintaan, jangan pun kita manusia, jin, setan, siluman bahkan diberikan ijabah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala adalah sumber yang nomor satu adalah Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Jadi apapun permintaan hambanya, apabila hambanya ma'rifatullah, bahkan hambanya tidak ma'rifat pun tidak menjadi kemungkinan, tidak menjadi sebab untuk menolak, tetap diberikan suatu kepandaian, suatu diijabah. Bahkan ada kisahnya di zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika disantet oleh para Fir'aun, beliau merasakan apa yang sakitnya, bahkan ada di Alkitabnya. Sesungguhnya santet dan pelet itu memang tidak sanggup melukai orang yang benar-benar ma'rifat dan bukan kemungkinan, misalnya kok itu baginda Nabi kekasih Allah, sedangkan beliau kekasih Allah, tapi dia disantet, itu tidak ada unsur ke situ. Bukan dalam arti misalnya yang ma'rifat tidak kena, justru memang yang ma'rifat pada Allah tidak kena. Hanya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu bukan menangkis, tapi dia menerima untuk menjadi gambar. Apabila beliau menolak, tidak akan pernah ada kisah cerita di Al-Quranul Karim yang diterjemah seperti itu. Dan kita harus meyakini adanya gaib. Sesudah meyakini, kita harus mengetahui pelet, santet yang arah dari kejauhan melalui telepati, itu kita wajib percaya. Seperti itu. Jadi cuman itu yang mungkin kita balik lagi ke cerita yang awal saya ceritakan. Hanya satu, Bang Marcel yang harus perbaiki dari antaranya adanya keilmuan gaib. Memang sesungguhnya ada, cuman saya sangat-sangat mengerti dan saya sangat-sangat apresiasikan tentang perjuangannya yang sungguh luar biasa. Sesungguhnya beliau mungkin mencoba mencari yang mana orang itu benar, yang mana orang itu tak benar. Sesungguhnya manusia tidak pernah memiliki hak kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Seperti sudah. Dan perbaiki lambat laun, mudah-mudahan ucap dan cerita itu adalah sesuatu yang akan memakan kita. Jadi mohon diperbaiki dari konten-konten yang akan ditimbulkan sekarang. Maka yakini adanya gaib dan yakini adanya kedua keilmuan metode yang tadi. Bukan hanya dengan serbuk saja, bahkan dari telepati itu ada. Seperti itu saudara. Karena sudah ada dari kisah para Nabi Allah dan para sahabat. Nah, keduanya kita akan menjalani intinya cara untuk bagaimana kita menyadari para masyarakat kita yang sudah mungkin terbius oleh dengan kata-kata Om Marcel, ya intinya yang belum sempat intinya diedukasikan dengan dimodifikasinya belum sempat. Sesungguhnya masyarakat semua kaum muslimin rahimakumullah, tidak semua faktor, tidak semua kalangan paranormal yang penuh dengan dan tidak semua orang yang menguasai ilmu hikmah dan melatarkan hikmah yang penuh dengan kepalsuan. Insya Allah semuanya ada dari salah satu. Cuman lagi kebetulan mungkin dan sudah apes dan naasnya seperti itu. Tapi sesungguhnya keilmuan yakin imani itu adanya. Dan bahkan di zaman sekarang beda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu meskipun baca bis kalimat maka ini ijabah, tapi sekarang sudah dipasihkan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Tetap. Karena kenapa? Mungkin kita terlalu banyak dosa. Bukan mungkin, tapi seianya dan pas.
pasti. Begitupun diri saya yang penuh dosa zahir. Dan untuk masyarakat itu semua, jangan pernah tergoyah dengan apapun yang hal belum tentu. Semua itu adalah latar identitas yang sesungguhnya. Karena mungkin Marcel pun intinya belum sempat untuk modifasi, intinya belum sempat untuk diedit kembali perkataannya. Sesungguhnya beliau mungkin tidak dihukumkan untuk semua, bahkan hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang benar-benar tidak memiliki pertanggungjawaban seperti itu. Nah, kali ini Aki akan dijazahkan Asma insyaallah untuk kerezekian dan insyaallah untuk keberkahan, keselamatan. Insyaallah kalau sudah dirutinkan 7 hari berturut-turut tanpa putus, dan silsilah untuk saudara terserah yang mana maunya, entah itu silsilah terdahulu, entah itu tidak pakai silsilah, itu tidak apa-apa. Yang penting patokannya jangan putus. Insyaallah Aki akan dijazahkan ikhlas dan amalkan dengan baik orang yang perlu ditolong, bahkan adab dan istiadat yang harus kita jaga agar Allah meridhoi, Rasul mengizini. Seperti itu. Ayat ini insya Allah sudah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kalimat ini saya akan menceritakan Asma ini dahulu dikarang oleh guru besar kita, yaitulah Abi Hasan Ali Al-Saidi Syekh Sazali radhiyallahu yang telah mengarang kitab Syamsul Anwar, bahkan Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Di situ sihir dan apapun ada kenyataannya. Seperti itu. Tidak dongeng, ini tapi nyata. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan kalimat Bismillah 111 itu madhab ke kiblat, dan bacakan surat Al-Ikhlas 11 kali ngadap ke arah kiri. Baca lagi Al-Fatihah 19 kali ngadap ke sebelah kanan. Sesudah itu isi dengan Ya Robi Ayyasna Ambaru. 1 untuk kerezekian, 2 untuk keberkahan, keselamatan, fidin. Mudah-mudahan sampai yaumil qiyamah. Amalkan asma tersebut hitungan apabila kita dalam mudarat kita dapat hitungan hanyalah 330. Apabila kita memiliki waktu yang longgar, yang bagus, yang tidak mudarat ke diri kita, itu diwajibkan intinya. Makna ilmu tersebut sangat luar biasa. Apabila saudara ingin mengetahui keterangannya, tinggal DM saja di Facebook Aki Raden Dimas Raka, maupun di WA Aki 082324032512. Nanti insya Allah ada filenya. Tapi tidak pakai file pun tidak apa-apa. Dan ucapkan kalimat kofir fi ijazatu paman ajadani di santri Banten Al-Fatihah. Azaztukum barakallahu lana wa lakum bagi ijazatan asma sir dunya laduni dunya cangkok dunya untuk para guru yang sekiranya dan mudah-mudahan ada yang meyakini dan mempercayai dengan adanya kalam Allah, insyaallah baginya mereka. Dan begitupun Aki akan undur diri apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para guru, maka tegurlah Aki dengan baik, insyaallah Aki akan memperbaiki diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.